Fakta bahwa aku tidak menikahimu saat itu adalah keputusan paling masuk akal yang pernah kubuat. Fakta bahwa aku tidak menikahimu saat itu. Bukankah itu juga keputusan paling masuk akal yang pernah kubuat? 4 tahun yang lalu, di bawah permohonanku yang gigir, orang tuaku akhirnya mengalah, menyetujui Su Wanyue dan aku menikah. Tepat ketika aku sangat gembira di kantor catatan sipil dengan Su Wanyue menunggu untuk mendaftarkan pernikahan. Aku tidak pernah menyangka aku tidak hanya akan menunggu Su Wanyue, tetapi juga teman dekat prianya, Jiang Yeshu. Anak Jiang Yeyo perlu didaftarkan. Jadi aku harus menikahinya dulu. Setelah mendapatkan akta cerai sebulan kemudian, aku akan menikahimu. Pada saat itu hatiku benar-benar mati. Aku memilih untuk pergi. Kemudian aku bertemu Shen Yue dan menikahinya. Setahun kemudian, kami memiliki Lily. Kali ini, jika aku tak temani Shen Yue pulang hormati leluhur, aku tidak akan kembali ke negara ini sama sekali. Siapa kemarin yang bersumpah padaku bahwa mereka akan datang menjemputku sendiri hari ini? Ada apa? Mengingkari janjimu. Itu salahku. Bagaimana kalau kau menghukumku malam ini? Tapi suamiku, kenapa kau berbicara dengan sayangmu di telepon sambil memakai kacamata hitam? Aku tidak istirahat dengan baik di pesawat. Lihat, bukankah ini jelek? Suamiku yang paling tampan. Tapi suamiku, di depanku kau bisa bebas dan tidak terkekang, jadilah dirimu sendiri. Kau tidak perlu sengaja menjaga citra. Bagaimanapun kita adalah suami istri. Bagaimanapun dirimu, aku akan mencintaimu. Aku tahu, Nyonya Yu, orang yang menjemputku sudah tiba. Aku tidak akan bicara lagi sekarang. Sampai jumpa nanti. Oke, kalau begitu tetap aman. Menunggumu pulang. Mengerti, aku mencintaimu. Kakak Su, Wenlan seorang karyawan anak perusahaan grup Shen. bukankah itu 4 tahun yang lalu? Seorang pengagum setia untukmu. Lihat, saya benar kan? Sudah ku bilang, dia tidak bisa hidup tanpamu. Dia akan kembali padamu cepat atau lambat. Selamat datang Tuan Rai. Yushu Hao. Yushu Hao, aku bicara padamu, tidak bisakah kamu mendengarku? Kenapa kamu bersikap begitu angkuh? Lepaskan. Yushu Hao menghilang selama 4 tahun. Akhirnya tidak bisa menahan diri. Kembali, mungkinkah dia menyukai kakak Su kita yang telah menempel pada grup Shen dan sekarang melesat menuju kesuksesan? Cepat kembali untuk menempel kaki. Itulah yang akan dia lakukan. Mengetahui bahwa Kak Su Xiao Han seorang karyawan anak perusahaan grup Shen. akhirnya berhasil menjadi manajer cabang grup Shen. Dia baru sekarang bersedia kembali. Ini benar-benar cukup kebetulan. Su Wanyue. Dulu aku pernah menganggapmu sebagai seluruh hidupku, tapi di hatimu, aku bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Jiang Yeshu. Aku bahkan tidak sebanding dengan bayangannya. Namun, semua itu tidak penting lagi. Sekarang aku punya kekasih, punya anak, dan punya kehidupan yang bahagia. Meninggalkanmu adalah keputusan yang paling tidak aku sesali. Dan yang paling benar yang pernah aku buat. Kalian di sini untuk menjemputku kan? Kalau begitu ayo pergi. Menjemputmu. Kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu bahkan layak? Orang yang akan kita jemput hari ini adalah menantu keluarga Shen. Lihatlah penampilannya. Apakah kamu tahu siapa ketua Shen? Yushu Hao. 4 tahun telah berlalu. Kita sudah lama bukan orang-orang dari lingkaran sosial yang sama. Tidak mengherankan jika kamu tidak tahu. Namun agar kau tak mempermalukan diri nanti, perlu untuk dengan benar mendidikmu sedikit. Ketua Shen, putri tunggal keluarga Shen, yang nama aslinya adalah Shen Yue, adalah orang terkaya di kota Jian, pemimpin grup Shen. Dia adalah pewaris aset ratusan miliar. Orang seperti itu, sosok yang mendominasi dunia bisnis. Dia sendiri sangat setia kepada suaminya. Di matanya, suaminya Rain adalah segalanya baginya. Jika ada yang berani menyentuh Tuan Rain, orang itu harus menghilang.
Semua orang di lingkaran kami tahu bahwa mencoba menyenangkan Ketua Shen tidak seefektif menyenangkan Tuan Rain. Tepat sekali. Tuan Rain adalah idola pria Ketua Shen. Gadis itu Shen Yue. Aku sudah jelas memberitahunya untuk tidak menarik perhatian. Tidak berlebihan untuk mengatakan, Tuan Rain adalah objek iri hati bagi semua pria di kota Jian. Selain itu, aku juga menemukan sebuah informasi yang sedikit diketahui. Tahun lalu, untuk menyenangkan Tuan Rain Ketua Shen, secara khusus terbang ke luar negeri dan membeli jam tangan yang disebut Hati Abadi. Ini bernilai 20 juta dolar Amerika. Tunggu, itu dia. Bagaimana kamu bisa memiliki jam tangan ini? Imitasinya cukup realistis. Apakah seseorang memberikannya padamu atau kamu membelinya sendiri? Jam tangan replika ini benar-benar indah. Bahkan berlian di permukaan jam tangan sangat mirip aslinya. Ini jauh lebih halus daripada replika yang kubeli terakhir kali. Namun, aku tidak akan memakai barang palsu dan pamer di depan umum. Tentu saja beberapa. Shen Yue memberikannya padaku. Kembalikan padaku. Diam. Nama Ketua Shen bukan sesuatu yang boleh kamu sebutkan. Kamu menyebarkan rumor di sini tentang hubunganmu dengan Ketua Shen. Mencoba membunuhku. Yu Shuhao, hari ini Kak Su akhirnya berhasil mendapatkan kesempatan untuk menjemput Tuan Rain. Kamu bertingkah gila di sini. Kau sengaja sabotase semua. Yu Shuhao, tidakkah kamu tahu? Perusahaan Kak Su diakuisisi oleh Ketua Shen tahun lalu. Sekarang kita hanya dengan menyenangkan Tuan Rain bisa mengamankan pijakan di grup Shin. Apakah kamu mencoba membunuh kita semua? Ada apa? Mata Yu Shuhao, kenapa terlihat seperti dia orang yang berbeda? Yu Shuhao, aku tahu kamu saat ini cemburu karena Wan Yue dan aku baik-baik saja. Tapi kau tak bisa sebar rumor dan buat masalah. Jika hal-hal ini sampai ke Ketua Shen, Wan Yue akan benar-benar tamat. Kak Su dan Kak Jiang dengan baik hati menerimamu. Begini kau balas baik dengan jahat Hiks. Aku tahu kamu membenci Wan Yue, tapi kamu tidak bisa membalas dengan metode sekejam itu. Dasar gila. 4 tahun. Dan kamu masih sangat tidak masuk akal. Memang. Dulu memang seperti ini. Dan sekarang masih seperti ini. Apapun yang dikatakan Jiang Yesu itu benar. Aku selalu salah. Sudahlah. Demi hubungan kita di masa lalu, aku akan memaafkanmu. Ini cek senilai 200.000. Ambillah, belikan dirimu pakaian yang bagus. Jika kamu tidak ingin mengurus anak itu, aku akan mencarikanmu pekerjaan lain. Jangan khawatir. Sejak Ketua Shen mengakuisisi perusahaanku, jumlah uang kecil ini tidak berarti apa-apa bagiku sama sekali. Tidak perlu. Aku tidak butuh sedekah dari orang asing. Jika itu bukan milikku, aku tidak akan mengambil sepeser pun. Jika itu milikku, aku tidak akan menyerahkan sepeser pun. Apa maksudmu dengan itu? Siapa orang asing? Karena kita sudah putus, kita harus memutuskan hubungan sepenuhnya. Lagi pula, kamu memberiku uang. Apakah kekasih barumu tahu tentang itu? Jadi kamu cemburu? Aku tidak punya kekasih baru. 3 hari dari sekarang adalah pesta ulang tahun Tuan Rain. Aku berencana membawamu melihat dunia. Ambillah 200.000 ini. Belilah beberapa pakaian bagus untuk dirimu sendiri. Ketika saatnya tiba, jangan berani-beraninya mempermalukanku. Aku sudah bilang, tidak perlu. Baiklah, kau benar-benar sudah berani sekarang. Kau tidak akan pergi kan? Saya akan memilih Jiang Yizhou. Wan Yue, jangan khawatir. Aku pasti akan mempersiapkan diri dengan baik. Aku pasti tidak akan mempermalukanmu. 3 hari kemudian, aku harap kau masih bisa sepercaya diri ini. Dua hari kemudian. Sayang, kau adalah tokoh utama hari ini. Kau masuk ke dalam dan lihat-lihat dulu. Setelah aku menjemput Lily, aku akan segera datang mencarimu. Kalau begitu santai saja.
Silakan. The film was translated and narrated by M Media. Hotel Internasional. Yu Xiuhao, kau masih sama seperti dulu. Kau bilang kau tidak akan datang. Tapi tubuhmu sangat jujur bukan? Namun, jika kau ingin memenangkan hatiku kembali, dan kau berpakaian seperti ini sekarang, pada acara sebesar ini hari ini, mengenakan jenis barang dagangan kaki lima ini, apakah kau sengaja mencoba mempermalukanku? Lepaskan. Yu Xiuhao, aku sedang berbicara denganmu. Yu Xiuhao, tempat duduk kita ada di sini. Kenapa kau berlarian? Ini tempatmu. Tempatku di sana. Yu Xiuhao. Yu Xiuhao, kamu benar-benar gigih. Bagaimana kamu bisa menyelinap masuk? Kau kesini ganggu Wan Yu lagi. Bukan begitu. Idiot. Betapa menjijikkan. Beraninya kamu bahkan membawa barang palsu ini. Itu tidak. Lelang tahun lalu. Ketua Shen menawar. Hati abadi Tuan Rain kan? Mungkinkah? Dia adalah yang legendaris. Tuan Rain. Jangan biarkan dia menipu kalian semua. Benda di tangannya ini adalah barang palsu. Dia menyelinap masuk. Bagaimana mungkin dia Tuan Rain? Apa? Menyelinap masuk. Ini akan membuat kita terlihat buruk di depan Ketua Shen bukan? Ketua Shen akan segera tiba. Jika kita benar-benar membuat keributan seperti ini, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Direktur Su, ini, apakah dia temanmu? Aku tidak mengenalnya. Yu Xiuhao, cepat ambil jam tangan murahan ini dari pergelangan tanganmu. Dan kemudian, keluar. Perjamuan malam ini tidak bisa berjalan tanpaku. Apa kau yakin ingin mengusirku? Mengapa kamu beraktim? Kamu benar-benar berpikir kamu adalah Tuan Rain milik Ketua Shen. Cepat ambil jam tangan murahan ini. Lepaskan. Kamu berani menghindar. Lihat. Palsu tetap palsu. Murahan seperti dirimu. Keduanya sampah. Keamanan. Bawa orang gila yang menyamar sebagai Tuan Rain ini. Dan seret dia keluar. Lepaskan aku. Aku Tuan Rain. Diam. Beraninya kamu menyebut Tuan Rain. Menyamar sebagai Tuan Rain. Apakah kamu ketagihan? Tamparan ini, aku akan membuatmu 1000 kali lipat. Membayar 100 kali lipat. Kamu berani mengancamku. Cukup. Yu Xiuhao, kau sudah cukup buat masalah. Lepaskan. Mama, kuitnya sudah jadi. Sudah selesai. Ayah pasti akan menyukainya. Lalu hadiah apa yang Mama siapkan untuk ayah? Ini yang Mama, secara pribadi, rancang untuk ayah. Ini satu-satunya di dunia. Ketua Shen, Ben sudah siap. Semuanya sudah siap. Lily, mari kita bersama memberi ayah kejutan. Oke. Baik. Kau memakai jam tangan ini malam ini. Dan pakaian ini. Bukankah kau hanya mencoba membuatku cemburu? Baiklah. Mohon padaku, aku bisa memberimu kesempatan untuk berdamai denganku. 4 tahun. Kau sama sekali tidak berubah. The film was Masih sangat translated and narrated by M menjijikan. Media. Berbaikan. Berbaikan. Melanjutkan. Bermain-main denganmu. Drama busuk luar dia memperebutkan satu wanita. Suan Yu yang dulu. Rumah Jiang Yeshu. Dia menyukai drama semacam ini. Saat dia bersamaku. Dia juga terlibat dengan teman dekat prianya. Terlibat dalam hubungan yang berantakan. Suan Yue. Pulanglah bersamaku. Wan Yue.
Kamu berjanji bahwa malam ini, kamu akan tinggal dan menemaniku. Dia menikmati. Aku rebut perhatian dan cemburu. Penampilanku yang histeris. Itu membuatnya merasa bahwa pesonanya tak terbatas. Suan Yue, aku bertanya padamu sekali lagi. Kau ikut atau tidak? Yu Xiaohao, bisakah kau tidak begitu? Tidak masuk akal. Betapa konyolnya. Dia menikmati cinta dua pria. Memanipulasi pria dengan mudah. Namun dia masih berpura-pura menunjukkan ekspresi kesusahan. Suan Yue, apakah kamu tahu, wanita sepertimu, yang mengandalkan pria saling memperebutkanmu, untuk memberikan nilai pada dirimu sendiri, lebih buruk dari sampah. Jika aku melihatmu sekali lagi, aku merasa jijik. Kau, semua yang kau lakukan hari ini, bukankah hanya untuk membuatku cemburu? Aku menunggumu selama 4 tahun. Yu Xiaohao, 4 tahun penuh. Aku belum membiarkan orang lain menyentuhku. Jangan tidak tahu berterima kasih. Apa bedanya disentuh atau tidak? Lagi pula, aku tidak peduli. Aku sudah menceraikannya sejak lama. Jadi kenapa? Sambar yang dipindahkan ke tempat lain, tetaplah sampah. Kau, Ini buruk. Ketua Shen akan segera tiba. Mama cepatlah. Ayah masih menunggu kita. oke. Yu Xiaohao, apakah kau akhirnya selesai membuat keributan? Jika kau bersumpah padaku sekarang, kau takkan menggoda atau cemburu lagi, atau memprovokasi Jiang Yejo? Aku bisa memaafkanmu, karena menghilang 4 tahun lalu. Bahkan untukmu, merusak pesta ulang tahun hari ini, aku bisa berbicara dengan Ketua Shen, dan memintanya untuk tidak mempermasalahkannya. Juga, kau dulu suka anak-anak, aku bisa mengandung anak untukmu. Mengandung anak yang menjadi milik kita, anak kita sendiri. Tapi syaratnya adalah, kau harus patuh. Kamu melahirkan anak untukku. Kamu pikir kamu pantas? Yu Xiaohao, aku bersedia memberimu muka. Itu adalah keberuntunganmu. Jangan tidak tahu berterima kasih. Lagi pula, selain aku, siapa lagi yang akan memberi muka pada orang sepertimu? Shen Yue akan segera datang. Kalian semua tamat. Ini buruk. Kita tidak boleh membiarkan Ketua Shen tahu apa yang terjadi di sini. Cepat. Cepat bawa dia keluar dari sini. Jika Ketua Shen tahu bahwa kita mengubah pesta ulang tahun, Tuan Rain menjadi kekacauan ini, kita semua tamat. Tidak ada dari kalian yang bisa lolos. Keluar segera. Aku adalah Tuan Hujan yang asli. Sudahkah kamu mempertimbangkan konsekuensi melawanku? Kau masih berani berbohong di sini. Kau hadapi kematian yang datang. Apakah kau cemburu dengan kesuksesanku? Begitukah? Aneh. Kenapa Su Hao menghilang? Diam. Bersikaplah yang baik. 2 menit yang lalu. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhku. Ketua Shen akan segera tiba. Jika dia melihat ini, kita semua akan tamat. Tidak ada dari kalian yang bisa pergi. Keluarkan dia. Cepat. Sudah terlambat. Pergi ke ruang kerja. Cepat. Halo Ketua Shen. Saya The manajer film anak was perusahaan grup, translated Suan and Yue. narrated by M Media. Halo Ketua Shen. Mengapa pasangan Anda tidak datang? Mama, bukankah Mama bilang ayah ada di sini, menunggu kita? Kenapa aku tidak melihat ayah? Ayah gimana? Aneh. Secara logis Su Hao seharusnya sudah masuk ke aula perjamuan. Mungkinkah dia pergi ke toilet? Lily, jangan khawatir. Mama akan bertanya sekarang. Direktur Su, ya. Apakah Anda melihat pasangan saya? Dia seharusnya duduk di sana.
Bersikaplah yang baik. Bisakah kamu tenang saja? Jika Ketua Shen mengetahui tentang ini, kita semua akan tamat. Apakah kamu mengerti keseriusan situasinya? Ketua Shen, ini, kursi itu memang selalu kosong. Kami juga benar-benar belum melihat pasangan Anda. Mungkinkah pasangan Anda belum tiba di tempat acara? Atau mungkin, dia sedang dalam perjalanan dan tertunda oleh hal lain. Mama, apakah ayah tersesat lagi? Jangan khawatir Lily. Mama sedang menelpon ayah sekarang. Suami. Sialan. Dasar bajingan, kamu punya simpanan. Namun kamu berani kembali dan merayu Kak Su. Apa kamu tidak punya malu? Dasar bajingan. Mama, menara sampahnya runtuh. Apakah ayah akan sedih jika melihatnya? Siapa yang melakukan ini? Ketua Shen, seorang gila baru saja datang ke sini dan mengacaukan tempat acara. Tapi mohon tenang, saya sudah mengusirnya. Benar Ketua Shen. Kami baru saja mengusir orang ini. Apakah kamu gila? Pelankan suaramu. Kau mau tarik perhatian Ketua Shen ke sini. Kamu tidak ingin hidup lagi. Kami masih ingin hidup. Jika kamu ingin mati, jangan serat kami. Orang gila ini menyebabkan keributan seperti ini. Dengan begini tidak akan berhasil. Apa yang harus kita lakukan? Jika Ketua Shen mengetahui tentang ini, dia di sini, menipu orang, dan membuat kekacauan di tempat ini. Lupakan apakah dia mati atau tidak. Kita semua tamat. Seperti ini. Seret dia ke sana. Apakah ada orang di ruang kerja? Apa yang sebenarnya mereka lakukan? Tidak. Ketua Shen. Itu adalah ruang layanan staf. Apa yang mungkin ada di sana? Beberapa staf yang ceroboh menjatuhkan sesuatu. Mereka semua hanya orang rendahan. Ya benar. Ya. Pasti pelayan baru yang tidak sengaja menjatuhkan sesuatu. Akhir-akhir ini staf layanan benar-benar semakin tidak bisa diandalkan. Canggung dan ceroboh. Ketua Shen. Terakhir kali, itu salahku di bandara. The film was translated Tapi and kali ini, narrated by orang Ed gila ini Media. membuat berantakan pesta ulang. Tahun tuan ini tidak apa-apa. Aku akan menebusnya. Aku akan menunggu sampai sebelum tuan itu tiba. Aku akan membuat tempat ini pasti memuaskan tuan itu. Kalau begitu lakukan dengan cepat. Ya baiklah. Halo, Manajer Liu. Segera hubungi staf hotel. Suruh mereka segera datang dan membersihkan tempat ini. Ini harus dilakukan secepat mungkin. Mama, bukankah Mama bilang Mama mengantar ayah ke pintu masuk? Ayah sebenarnya pergi kemana? Tuan muda, jangan khawatir. Ayah mungkin tersesat. Beritahu paman, pakaian warna apa yang ayah kenakan hari ini, dan paman akan membantumu mencari dengan cermat. Oke. Mama memesankan setelan baru untuk ayah dari luar negeri. Ayah hari ini seharusnya memakai warna hitam. 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 Mungkinkah Yu Shouhou? Mungkinkah Yu Shouhou adalah suami Ketua Shen? Maksudmu Yu Shuhao? Apakah dia benar-benar Tuan Rain? Asisten Wang, pergi selidiki.
Mengapa Tuan Rain tiba di pintu masuk tempat acara, tapi tidak masuk ke dalam? Cari tahu persis apa yang terjadi. Ya, Sama sekali tidak mungkin. Aku mengenalnya terlalu baik. Dia secara pribadi memberitahuku bahwa dia ingin menikahiku. Dia sangat setia, dan dia menepati janjinya. Dia tidak akan pernah berbohong. Kenapa aku merasa tidak tenang? Soho, di mana sebenarnya kau? sekarang kamu akan bersikap baik kan? Ketua Shen, Bagaimana? Sudahkah Anda menemukan suami saya? Di mana sebenarnya dia? rekaman pengawasan hotel menunjukkan bahwa pria itu tidak pernah pergi setelah memasuki lokasi. Apa? Kau berani macam-macam denganku? Saya bertanya kepada kalian semua sekali lagi. Apakah ada yang melihat suamiku? Ini terakhir kalinya. Jika ada yang berani menyembunyikan kebenaran, jangan salahkan saya Shen Yu jika bersikap tidak sopan. Pria yang baru saja mengaku sebagai Tuan Rain. Dia tidak mungkin benar-benar Tuan Rain kan? Berhenti bicara omong kosong. Direktur Su sudah menyangkalnya. Bagaimana mungkin itu dia? Pernahkah kalian mempertimbangkan jika pria yang mengaku sebagai Rain itu benar-benar Rain? Hei, aku hanya bercanda. Hanya bercanda. Baiklah. Baik sekali. Tidak ada satupun yang mengaku benarkah? Asisten Wang, geledah tempat ini. Bahkan jika kamu harus menggali sedalam 3 kaki, kamu harus menemukan suamiku. Ya Ketua Shen. Pria itu hilang. Segera geledah seluruh lokasi. Kamu harus menemukan pria itu. Geledah. Ya. The film Mama. was translated Lihat. and Ini dari narrated jam tangan by ayah. Media. Bukankah kalian semua bilang tidak melihat suamiku? Lalu, mengapa ada sesuatu dari jam tangannya? Di sini, bicara. Apa yang kalian lakukan padanya? Saya butuh penjelasan. Itu tidak benar Ketua Shen. Kamu salah paham. Sebenarnya jam tangan ini palsu. Itu adalah orang yang baru saja menyamar sebagai suamimu. Orang gila itu. Yang mengeluarkannya untuk menipu orang. Pasti saat kami baru saja mengusirnya. Tidak sengaja menjatuhkannya di sini. Ya, itu pasti begitu. Apakah kamu berani bertanggung jawab atas apa yang baru saja kamu katakan? Hanya ada satu jam tangan ini di dunia. Nama suamiku juga terukir di atasnya. Apakah kamu mengatakan bahwa saya membuat kesalahan kan? Bahwa saya tidak punya pekerjaan lain? Dan saya mencari masalah dengan kalian semua kan? Tidak. Ketua Shen, kami. Bukan itu maksud kami. Tolong tenanglah. Mungkinkah Yu Xiuhao benar-benar Tuan Rain? Tidak. Ini tidak mungkin. Setelah bersama selama bertahun-tahun, aku sudah mengenalnya luar dalam. Dia pasti bukan Tuan Rain. Lagi pula, dia tidak memiliki takdir itu. Sekarang, segera tutup semua pintu keluar. Tidak ada yang diizinkan pergi. Lakukan penggeledahan ketat. Jika kamu melihat sesuatu yang tidak biasa, laporkan segera. Mama, apa sebenarnya yang terjadi pada ayah? Ayah tidak akan dalam masalah kan? Lily, tunggu saja ibu di rumah, jangan khawatir. Oke, ayah pasti tidak akan dalam masalah. Ibu berjanji padamu, dan ibu pasti akan membawanya kembali. Oke, ayo janji kelingking. Janji kelingking gantung 100 tahun. Tidak akan berubah pikiran. Tuan muda, tolong. Ketua Shen, setiap orang yang hadir di sini adalah orang yang berstatus dan bereputasi. Melakukan ini mungkin tidak pantas. Kamu dari keluarga Wang kan? Ya saya dari keluarga Wang. Mulai hari ini, semua industri keluarga Wang di Jiangcheng di blacklist. Apel. Semua industri milik keluarga Won sepenuhnya masuk daftar hitam. Ketua Shen, mengapa Anda melakukan ini? Bukankah ini memaksa keluarga Wang kami ke jalan kehancuran? Ketua Shen, Berani menyembunyikan di wilayahku informasi tentang suamiku. Ini harganya. Ketua Shen, saya salah. Tolong ampuni saya. Ketua Shen, saya salah Ketua Shen. Ketua Shen, Saya tahu, kalian semua adalah keluarga terkemuka yang telah berakar di Jiangcheng selama bertahun-tahun. Hari ini, serahkan keberadaan suamiku. Atau, satu persatu menghilang dari Jiangcheng. Semua orang yang mengenalku tahu bahwa saya Xin Yue selalu menepati janji, tak pernah bicara 2 kata.
Yu Xiaohao ini, dia tidak mungkin benar-benar suami ketua Shen kan? Tapi, bagaimana itu mungkin? Tidak peduli apakah dia atau bukan. Kita harus sekarang mengeluarkannya dari sini. Situasi telah meningkat sampai titik ini. Jika kita gagal menangani ini dengan benar lagi, kita semua akan mati. Lupakan itu dulu. Ayo cepat pergi. Apa yang kalian berdua lakukan? Berhenti. Lari. Apa yang kamu lakukan? Saya benar-benar tidak bersalah. Hak apa yang kamu miliki untuk mencengkeramku seperti ini? Saya benar-benar tidak bersalah. Xiaohao. Bagaimana ini bisa terjadi? Xiaohao. Yu Xiaohao dia? Dia sebenarnya Tuan Rain. Xiaohao. Bawa dia ke rumah sakit. Ya, Tunggu. Ketua Shen. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Yu Xiaohao. Yu Xiaohao adalah tunanganku. Bagaimana mungkin dia menjadi pasanganmu? Pergi sana. Ketua Shen. pergi sana, jangan menghalangi. Asisten Wang, awasi mereka untukku. Jika suamiku mengalami sedikit saja kemalangan, saya akan membuat hidup mereka seperti neraka. Ya, Ketua Shen. The film was translated and narrated by M Media. Kamu di sini. Xiaohao, kamu sudah bangun. Apakah ada bagian lain yang kamu rasa tidak nyaman? Aku baik-baik saja sekarang. Kamu tidak sadarkan diri selama 7 jam. Dan kamu bilang kamu baik-baik saja. Saya bertanya-tanya, mengapa Lily dan saya pergi ke aula perjamuan dan tidak bisa menemukanmu. Jadi itu sebabnya. Jangan khawatir. Aku benar-benar baik-baik saja sekarang. Di mana Suan Yue dan yang lainnya? Mereka ada di aula perjamuan. Saya menyuruh Wang Chao untuk memblokir mereka. Hai Xiaohao, Bawa aku menemui mereka. kamu baru saja bangun. Tubuhmu belum pulih sepenuhnya. Saya bisa pergi duluan. Shen Yue, terima kasih. Aku benar-benar baik-baik saja. Beberapa utang harus diselesaikan pada akhirnya. Bagaimana itu mungkin? Yu Xiaohao, bagaimana itu mungkin bahwa dia adalah suami ketua Shen? Dia jelas hanya mencintaiku. Orang yang ingin dinikahinya adalah aku. Aku tidak percaya. Dia pasti berbohong padaku. Dia pasti berbohong padaku. Kita tamat. Kita menyinggung ketua Shen. Bisakah kita masih bertahan hidup di Jingcheng? Ini semua salahmu. Kamu bersikeras membuat kami mengunci Yu Xiaohao di ruang utilitas. Sekarang, kamu juga menyeret kami ke dalam kekacauan ini. Mengenai masalah ini, kamu harus bertanggung jawab. Benar, kamu harus bertanggung jawab. Semua ini dimulai karena kamu. Mengapa saya harus bertanggung jawab? Jelas-jelas kalian berdua yang bersikeras membantu. Apa hubungannya dengan saya? Sudah berakhir. Kita benar-benar tamat. Siapa di Jingcheng yang tidak tahu? Ketua Shen mencintai suaminya lebih dari nyawanya. Sekarang kita tamat. Seandainya, aku tidak akan terlibat secara membabi buta. Tepat sekali. Ini semua salahmu, dasar bodoh. Ini semua salahmu. Benar. Semua ini salah Suan Yue. Kamu benar-benar menghancurkan kami. Suan Yue, aku membencimu. Bangun. Bangun. Bukankah kamu bilang Yu Xiaohao adalah tunanganmu? Bagaimana dia tiba-tiba berubah menjadi suami ketua Shen? Masalah ini dimulai karena kamu. Kamu harus bertanggung jawab padaku. Apakah kamu pikir aku tahu kebenaran semua ini? Aku memberitahumu. Aku ingin tahu lebih dari kamu. Apa sebenarnya yang terjadi dengan masalah ini? Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Bagaimana aku bisa tahu bahwa dia adalah suami terkenal ketua Shen? Orang yang jelas-jelas dicintainya adalah aku. Bagaimana dia bisa menjadi suami ketua Shen? Orang yang jelas-jelas ingin dinikahinya adalah aku. Orang yang akan dinikahinya adalah aku. Apa sebenarnya yang terjadi dengan semua ini? Apa sebenarnya yang terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi di dunia ini?
Dasar orang gila yang tidak masuk akal. Dia jelas-jelas memberitahuku sendiri bahwa dia tidak akan menikahi siapapun kecuali aku. Mengapa? Dia jelas sangat mencintaiku. Suan Yue. Maukah kamu menikahiku? Anak bodoh, jika aku tidak menikahimu, siapa lagi yang akan kunikahi? Seumur hidup ini, aku tidak akan menikahi siapapun kecuali kamu. Bahkan jika aku kehilangan pekerjaanku, bahkan jika aku kehilangan segalanya, dia bersedia tetap bersamaku dan merawatku. Hatinya jelas sepenuhnya terisi olehku. Dia paling mencintaiku. Wan Yue, aku menjual beberapa barang. Ini 3 juta. Ini bisa membantumu melewati masa sulit ini. Kamu ambil saja dulu. Di mana jam tangan berlian yang kakekmu berikan padamu? Mengapa hilang? Jangan khawatir tentang itu. Kamu ambil ini dulu. Aku tidak percaya. Itu pasti palsu. Dia sangat mencintaiku. Bagaimana mungkin dia menikahi Shen Yue? Pasti ada kesalahpahaman. Aku harus mencari tahu ini. Aku akan mencarinya. Wan Yue, apa yang harus kita lakukan? Ketua Shen, Tuan, kami buta sebelumnya. Mendengarkan perkataan seorang penjahat, itulah mengapa kesalahpahaman ini terjadi. Kami tidak tahu apa-apa. The film was Ya. Ini translated semua salah and paham. narrated Tolong by dengarkan M. penjelasan Media. kami, Ketua Shen. Ini semua salah Suan Yue karena menyesatkan kami. Kami sama sekali tidak bermaksud menyinggung Anda. Shu Hao, ini sebenarnya semua hanya kesalahpahaman kan? Kamu bukan kekasih Ketua Shen, kan? Bagaimana mungkin kamu bisa menjadi kekasih Ketua Shen? Orang yang kamu cintai jelas aku, bukankah begitu? Kamu jelas memiliki aku di hatimu. Shu Hao, katakan sesuatu. Apakah kamu marah padaku? Shu Hao, katakan padaku. Aku pasti akan berubah. Maukah kamu putus dengannya, oke? Shu Hao, kamu tidak pernah memukulku sebelumnya. Suan Yue, tolong lihat dirimu baik-baik. Jangan menyimpan ilusi apapun. Kita sekarang impas. Aku harap mulai sekarang, kamu tidak pernah muncul di hadapanku. Yu Shu Hao, hak apa yang kamu miliki untuk memukulku? Atas dasar apa? Kamu tidak pernah tega memukulku sebelumnya. Kamu sudah berubah. Suan Yue, dari mana kamu mendapatkan keberanian untuk mengatakan itu padaku? Apa? Ketika tamparan mendarat di wajahmu sendiri, sekarang kamu sadar itu sakit. Shen Yue memberikannya padaku. Kembalikan padaku. Diam. Apakah kamu ingat sekarang, Nona Su? Baiklah. Kamu sudah memukulku. Kalau begitu bisakah kamu memberitahuku sekarang? Kamu dan Ketua Shen, apa sebenarnya hubungan kalian? Nyonya sudah daftar nikah dengan Tuan 4 tahun lalu. Jika Tuan tidak menjaga profil rendah selama bertahun-tahun Inedeni, melindungi Nyonya dan Tuan muda, dan tidak pernah muncul di depan umum, bagaimana mungkin dia diintimidasi oleh kalian di sini hari ini? 4 tahun yang lalu. Bukankah itu berarti? Benar. Ketika kamu mengusirku dari kantor urusan sipil, aku bertemu kekasihku, Shen Yue. Kamu baik-baik saja? Tidak mungkin.
Sama sekali tidak mungkin. Xu Hao, kamu sangat mencintaiku. Bagaimana kamu tega meninggalkanku? Aku adalah orang yang paling kamu cintai. Apa arti hubungan kita? Suan Yue, berhentilah bersikap begitu lancang. Apa kamu pikir aku masih sama seperti dulu? Membiarkanmu injak-injakku. Kamu bisa mempermainkan cinta setiap pria. Orang sepertimu, pada dasarnya tidak pantas mendapatkan cinta. Perasaan yang kumiliki untukmu saat itu, aku akan menganggapnya dibuang ke anjing. Xu Hao, dengarkan aku. Kita berjanji untuk menua bersama. Bukan begitu, aku tetap suci untukmu selama 4 tahun. Selain itu, Jing Yizhou dan aku sudah bercerai. Kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Aku adalah orang yang paling mencintaimu. Kita adalah pasangan yang ditakdirkan. Kamu tetap suci untukku. Apakah kamu dan Jiang Yeshou benar-benar tidak bersalah? Selama bertahun-tahun ini, kamu menggunakan keruk persahabatan dan melakukan berapa banyak hal yang seharusnya dilakukan suami istri. Dan kamu masih berani mengatakan ini padaku. Apa kamu pikir aku bodoh? Apa kamu pikir aku akan percaya? Alasan acak apapun yang kamu berikan, berhentilah bermimpi. Xu Hao, Cukup. Kamu Kamu benar-benar munafik. Dan kamu membuatku muak. Namun, semua itu tidak penting lagi. Jika kamu tidak, dengan tegas dan pasti, mendaftarkan pernikahanmu dengan Jiang Yeshou saat itu, mungkin aku tidak akan bertemu Shen Yu. Hidupku sangat bahagia sekarang. Dan aku bahkan punya anak sendiri. Ngomong-ngomong, seharusnya aku berterima kasih padamu. Setelah meninggalkanmu, aku tidak lagi menjadi sasaran sikap dingin dan siksaanmu. Pun aku tidak lagi merajuk sepanjang hari karenamu. Keraguan diri. Suan Yue, terima kasih telah melengkapi hidupku. Xu Hao, aku hanya ingin selalu berada di sisimu. Xu Hao, aku tidak tahu. Cukup. Aku tidak ingin mendengar kau berbicara lagi. Mulai sekarang Nona Su, tolong menjauhlah dariku. Ini bagus untuk kita berdua. Tidak. Aku tidak peduli. Aku ingin bersamamu. Kamu harus putus dengannya. Aku ingin bersamamu. Diam. Ini adalah wilayah keluarga Shen, bukan tempatmu untuk mengamuk di sini. Asisten Wang, masalah kami akan menanganinya sendiri. Direktur Su, apa? Saya belum menyelesaikan urusan denganmu. Dan kamu berani menghina suamiku duluan. Jika kamu berani menghinanya lagi, saya jamin, sisa hidupmu akan lebih buruk dari kematian. Ketua Shen, aku minta maaf. Ketua Shen, aku salah. Dengarkan saya baik-baik. Saya akan menghancurkan statusmu, status, kekayaanmu, sepenuhnya. Dan saya harus membuatmu merasakan perasaan jatuh dari awan ke lumpur. Apa yang ingin kamu lakukan? Asisten Wang. Direktur Su, jam tangan yang kamu rusak hari ini disebut hati abadi. Harga transaksi adalah 30 juta dolar Amerika. Ini adalah sertifikat penilaian dan perjanjian kompensasi. Anda punya waktu 1 bulan untuk melakukan pembayaran kembali. Saya harap Anda bisa memberikan kompensasi tepat waktu. Apa? USD 30 juta. Bagaimana mungkin aku sanggup membayarnya? Direktur Su, setelah penyelidikan dan penilaian kami, atas nama Anda, anak perusahaan grup Shen, 3 properti, dan 2 mobil sport, memiliki total nilai pasar 9 juta. Adapun sisa 21 juta, kami tentu akan mengeluarkan surat utang. Anda hanya perlu menandatangani dan membayar kembali uangnya. Kamu ingin mengambil semua asetku? Tidak, aku tidak mau. Sekarang kamu tahu bagaimana panik permainan baru saja dimulai. Ketua Shen, aku salah. Aku bersedia bekerja seperti budak untukmu. Ketua Shen, baru menyadarinya sekarang. Terlambat. Xu Hao, aku mohon padamu. Aku salah. Kamu masih mencintaiku kan? Butuh banyak usaha bagiku untuk mendapatkan semua yang kumiliki sekarang. Kau tidak bisa mengambilnya. Jika saja kau memohon padaku, aku tidak akan pernah mengganggu kalian berdua lagi. Aku mohon padamu. Pergi sana. Jangan panggil aku Xu Hao. Itu benar-benar menjijikan. Kau berada dalam situasi ini hari ini sepenuhnya karena kau sendiri yang menyebabkannya. Memang pantas kau dapatkan. Baiklah, urusannya sudah diselesaikan. Sekarang, saatnya menyelesaikan urusan semua orang lainnya. Siapa yang menyembunyikan suamiku? Siapa itu? Majulah sendiri. Itu mereka berdua. Ya, Itu mereka berdua. jadi, itu kalian berdua. Baru saja di ruang kerja. Untuk menipu saya, mereka berusaha keras. Bukan. Itu dia. Dialah yang menyuruh kami menempatkan Yu Su Hao di ruang kerja. Kami hanya mengikuti perintah. Kami terpaksa melakukannya. Ketua Shen. Itu dia. Dia yang menginstruksikan kami. Ketua Shen, tolong ampuni kami. Saya bukan orang yang tidak masuk akal. Izinkan aku tanya kalian semua. Kalian mau tebus diri dengan melayani? Kami bersedia. Kami bersedia.
Ketua Shen, bantuan apapun yang Anda butuhkan, tolong katakan saja. Kami pasti lakukan terbaik untukmu. Cara dia menindas suamiku adalah cara kalian harus membantuku menindasnya. Sekarang kesempatannya tepat. Di depan kalian. Manfaatkanlah dengan baik. Apa yang kamu lakukan? Jangan kemari. Lepaskan aku. Wan Yue, tolong aku. Wan Yue. Tolong jangan membenci saya. Ini semua perbuatan Anda sendiri. Kami hanya mengikuti perintah. Jika Anda harus menyalahkan seseorang, salahkan diri Anda sendiri. Karena memiliki niat buruk. Apakah ini bisa diterima sekarang? Dia sepertinya juga memukul suamiku. Kalian semua, apa yang harus kalian lakukan? Tunggu sebentar. Saya akan melakukannya sendiri. Anak yang bisa diajari. Apakah ini baik-baik saja, Tuan Jiang? Anda perlu bersama dengan Direktur Su, membayar kembali biaya jam tangan itu. Tolong jangan khawatir. Kami sudah menyiapkan surat utangnya. Anda hanya perlu menandatanganinya dan membayar kembali uangnya. Apel, uang sebanyak ini. Bagaimana mungkin saya sanggup membayarnya? Saya minta maaf, tapi ini tidak ada hubungannya dengan kami. Jika Anda tidak dapat membayar kembali tepat waktu, dalam waktu 3 hari, surat pengacara akan dikirimkan. Alamat email Anda. Pada saat itu, Tuan Jiang tolong, jaga diri Anda sendiri. Ketua Shen, saya benar-benar tahu saya salah. Tolong maafkan saya ya, uang sebanyak ini. Bahkan jika saya menguras semua tabungan keluarga Jiang kami, saya tetap tidak akan bisa melunasinya. Ketua Shen saya benar-benar tahu saya salah. Ketua Shen, tidak. Tuan Rain, tolong pertimbangkan fakta bahwa kita sudah berteman selama bertahun-tahun. Dan beri saya satu kesempatan lagi. Saya benar-benar tahu saya salah. Uang sebanyak ini, saya benar-benar tidak sanggup membayarnya. Jiang Yeshu, aku sudah memberitahumu sejak lama bahwa jam tangan ini asli. Kau tidak percaya kata-kataku saat itu. Sekarang kau hanya bisa menanggung akibat dari perbuatanmu sendiri. Kau sendiri yang menyebabkannya. Bayar ganti rugi sesuai harga. Aku tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantumu. Sudah berakhir. Semuanya hancur. Sekarang, setelah urusan Tuan Jiang selesai, sekarang giliran kalian berdua. Ketua Shen, Anda adalah orang yang murah hati. Tolong maafkan kami kali ini. Kami juga dimanfaatkan. Ini semua Suan Yu ini dan Jiang Yizhou ini yang menginstruksikan kami. Kami benar-benar tidak bersalah. Kami tahu kami salah. Kami tidak akan berani melakukannya lagi. Sekarang kalian tahu cara memohon belas kasihan. Dulu ketika kalian semua menindas suamiku, mengapa kalian tidak berpikir hari ini akan tiba? Kalian tidak tahu kalian salah. Kalian hanya tahu kalian takut. Setelah kalian membuat keputusan, kalian seharusnya sudah bersiap untuk membayar harga atas tindakan kalian. Xu Hao, kami tahu kami salah. Kami mohon Anda, tolong maafkan kami saja. Xu Hao, lihat demi kami yang pernah berteman. Tolong maafkan kami ya. Kami tahu kami salah. Kami tahu kami salah. Kami mohon Anda memaafkan kami. Kami mohon Anda memaafkan kami. Kami tahu kami salah. Kami tahu kami salah. Maafkan kami. Maafkan kami. Cukup. Berhenti berteriak. Jangan biarkan aku melihatmu lagi di masa depan. Segera keluar. Baiklah, saya berjanji. Kami tidak akan pernah lagi muncul di hadapan Anda. Pergi. Sekarang pukul 11 malam. Dalam setengah jam, aku melihat di Jian Cheng lagi. Jangan biarkan kalian mengerti. Ketua Shen yakinlah, kami akan segera meninggalkan Jiang Cheng. Kami akan segera pergi. Kami pasti akan menghilang. Sepenuhnya, kami sama sekali tidak akan menjadi pengganggu bagi Anda. So Ho, ayo pergi. Ayo pergi. Xu Hao. Jika 4 tahun yang lalu, aku tidak mendaftarkan pernikahan kita dengan Jing Yezhou, apakah segalanya akan berbeda bagi kita hari ini? Akankah kita memiliki akhir yang berbeda? Benar. Pendaftaran pernikahanmu dengan Jiang Yeshu hanyalah yang menghancurkan hubungan kita. Pukulan terakhir. Bahkan jika kau tidak mendaftarkan pernikahan itu, tidak mungkin kita bisa bersama. Itu adalah pengabaianmu yang berulang kali terhadapku, yang menentukan hasil ini. Tidak, aku tidak percaya. Mungkinkah di antara kita sama sekali tidak ada perasaan yang tersisa? Aku sudah lama berhenti mencintaimu. Kaulah yang membuatku. Dari saat aku peduli padamu dalam hatiku. Dan paksa aku lihat penampilanmu kini. Dan merasa jijik. Xu Hao, aku sungguh tahu aku salah. Aku akan memberikan rumahku, uangku, semua yang kumiliki, semuanya untuk Xian Yue. Bisa tukar semua demi dapatkanmu lagi. Aku akan memberimu apapun yang kau minta. Aku bersumpah,
Aku hanya akan mencintaimu mulai sekarang. Kekayaan keluarga kalian itu bahkan tidak seberapa dibandingkan kembalian dari jam tangan suamiku. Siapa yang peduli dengan uang rendahan kalian? Sayang, ayo pergi. The film was translated and narrated by M Media. Wan Yue, ayo kita pergi juga. Pergi sana. Ini semua karena kau. Jika bukan karenamu, Xu Hao tidak akan pernah berakhir seperti ini hari ini. Suan Yue. Xu Hao. Aku salah. Aku salah. Kumohon kembalilah ya. Ada apa dengan Muna? Mengapa kamu berbaring di tanah? Cepat bangun, bangun. Aku harus membersihkan sekarang. Permisi. Suan Yue. Setelah kita lulus, bagaimana kalau kita menikah? Kau, kenapa nikah saja di pikiranmu? Seandainya saja skripsi kelulusanmu, sedetail rencana pernikahanmu, itu akan sangat bagus. Ada apa sekarang? Aku menikahi orang yang kucintai. Apa salahnya itu? Mengapa kau tertawa? Aku Yu Xu Hao hanya akan menikahimu. Dan aku hanya akan menikahimu. Xu Hao. Xu Hao. Tidak, aku tidak bisa duduk di sini dan menunggu kekalahan. Apapun yang terjadi, aku harus menemukan cara untuk membuat Yu Xu Hao berubah pikiran. Ketua Shen. Tiba-tiba mengumpulkan anggota dewan kami. Semuanya bersama-sama. Apakah ada sesuatu yang penting? Mungkinkah ada yang baru lagi? Berhenti, tunggu di sana. Rapat darurat yang diadakan hari ini adalah untuk mengumumkan sesuatu kepada semua orang. Pertama, mari kita sambut kekasihku, yang juga merupakan calon ketua grup Shen, Yu Xu Hao. Halo semuanya. Aku adalah suami Shen Yu. Mohon bimbingannya. Jadi Anda adalah suami ketua Shen. Dan juga calon ketua grup Shen kita. Menurut pendapat saya, posisi ketua bukan sesuatu yang bisa diambil siapapun, hanya karena mereka menginginkannya. Jika ketua baru tidak memiliki kompetensi, kami beberapa anggota dewan lama ini masih memegang beberapa kekuasaan. Siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara kepada calon ketua seperti itu? Kalian orang tua bangka. Apakah kalian tahu bahwa beberapa waktu lalu perusahaan menghadapi masalah keuangan dan rantai modal hampir putus? Selanjutnya ketika menghadapi perusahaan saingan yang memasang jebakan untuk kita dan dengan jahat memfitnah kita di pasar. Suhaiola yang membantuku menanggung tekanan. Dia meneliti solusi siang dan malam dan mengusulkan solusi yang lebih masuk akal. Di satu sisi, dia menghubungi mitra jangka panjang dan pemasok yang ragu-ragu. Amankan syarat pembayaran lebih untung yang meringankan tekanan keuangan. Di sisi lain, dia merumuskan rencana hubungan masyarakat yang terperinci, memanfaatkan media untuk mengklarifikasi fakta, dan meluncurkan kegiatan promosi baru. Baru kemudian kita menstabilkan situasi. Apakah kalian berpikir, aku ketua grup ini kurang visi? Selama bertahun-tahun, Xu Hao tinggal di luar negeri. Dia mempelajari ekonomi pasar luar negeri secara menyeluruh dan mengumpulkan pengalaman yang kaya. Aku percaya bahwa setelah dia menjadi ketua grup Shen, perusahaan pasti akan berkembang pesat. Setelah mendengar penjelasan ketua, saya sebenarnya merasa bahwa Tuan Yu ini memang luar biasa dan pasti memiliki beberapa bakat luar biasa dan kualitas. Jika tidak, mengingat kecerdikan dan visi ketua Shen, dia tidak akan begitu bersemangat berharap agar Tuan Yu bisa mengambil alih sebagai ketua dari posisi penting ini. Tuan Yu, karena Anda mungkin segera menjadi nahkoda grup kami, maka maafkan saya karena berbicara terus terang mengenai pasar domestik, statusnya saat ini, dan tren masa depannya. Wawasan unik apa
dan strategi penanganan apa yang Anda miliki. Aku yakin kalian semua sangat profesional. Kita bisa bekerja sama, baik di dalam negeri maupun internasional, untuk mengembangkan sekuritas, produk pertanian, dan hiburan berbagai industri yang berbeda untuk perusahaan kita, untuk menyediakan sesuatu yang lebih baik. Oleh karena itu saya percaya semua orang bisa membawa untuk perusahaan kita. Terima kasih semuanya. Brilian, sungguh brilian. Pemahaman Tuan Yu tentang ekonomi pasar sangat mendalam. Wawasannya unik dan mendalam. Ini benar-benar patut dihormati. Perspektif Anda tidak hanya memberi kami The film ide-ide was baru, translated tetapi and juga membuat kami narrated merasa, by M. bahkan lebih, yakin pada masa. Sekarang, sudahkah kalian menyaksikan kemampuan sejatinya? Kemampuannya bukan hanya omong kosong belaka. Apakah kalian yakin? Mulai sekarang, kau tanggung cari uang dan nafkahi keluarga. Membuat bisnis kita lebih besar dan kuat. Adapun aku akan bertanggung jawab mengawasimu. Memastikan kamu tidak bermalas-malas AN. Bersama kita akan mengelola rumah kita dan menjaganya tetap rapi. Bagaimana menurutmu? Tuan wanita itu datang lagi. Sudah seminggu penuh. Dia berlutut di luar gerbang villa setiap hari dan menolak pergi. Dia terus bersikeras ingin bertamu Anda. Sangat menjengkelkan. Suruh satpam untuk menyeretnya pergi. Sebenarnya hari ini kami sudah menyeretnya keluar 3 kali. Tapi hasilnya adalah, dia kembali masuk setelah beberapa saat dan berlutut di sana lagi. Mengatakan dia tidak akan pergi sampai Anda setuju untuk menemuinya. Kami benar-benar tak tahu harus buat apa. Xu Hao, aku salah. Aku hanya memohon padamu untuk memaafkanku. Tolong biarkan aku menemuimu sekali saja. Sekali saja. Xu Hao. Xu Hao, kau akhirnya setuju untuk keluar dan The menemuiku. film was Dalam hatimu, translated and Hanya narrated apa yang by tidak M. bisa kamu miliki adalah yang terbaik. Kamu tidak pernah bisa menyembunyikan. Hitung jahat, buang lama, ambil baru. Betapa konyolnya. Xu Hao, kau akhirnya setuju untuk keluar dan menemuiku. Apakah kau akhirnya berencana memaafkanku? Fakta bahwa kau bersedia keluar dan menemuiku. Bukankah itu berarti kau masih memiliki aku di hatimu? Kau pasti memiliki aku di hatimu, kan? Pakaian yang kamu kenakan ini. Sepertinya itu adalah hadiah yang kuberikan padamu sebelumnya, kan? Kau masih bisa mengingatnya. Jika kau mengingatnya, itu berarti kau pasti memiliki aku di hatimu. Kau pasti mencintaiku. Ini adalah pakaian yang kau belikan untukku pada kencan pertama kita. Xu Hao, lihat cincin ini. Ini adalah cincin berlian. Kuberikan padamu. Kau berjanji padaku bahwa kau akan menikahiku. Aku hanya akan menikahimu di kehidupan ini. Ya. Tapi aku menunggu selama 6 tahun. Cincin ini, aku mencarinya cukup lama untuk menemukannya. Xu Hao, aku salah. Aku seharusnya tidak menyakitimu. Xu Hao, tolong beri aku satu kesempatan lagi. Maukah kau percaya padaku? Kita adalah masa lalu. Pergi. Jangan datang ke sini menggangguku lagi. Kau ingin mengusirku? Tolong ambil cincin ini. Ini adalah kenangan kita dari masa lalu. Tidak perlu. Aku sudah memiliki yang terbaik. Lagi pula cintamu. Sama seperti cincin di tanganmu itu. Murahan dan palsu. Aku tidak membutuhkannya. Tidak, Xu Hao. Tidak. Suan Yue. Mulai hari ini, seumur hidupmu, jangan muncul di hadapanku lagi. Asisten Wang. Sepertinya daftar utang yang diberikan kepada Direktur Su belum cukup membuat stres. Orang yang bangkrut masih punya waktu luang.
untuk mengganggu suamiku di sini. Dimengerti Ketua Shen, saya akan segera mengatur seseorang untuk menagih utang dari Direktur Su. Jika aku melihatmu lagi, mengganggu suamiku, ini tidak akan menjadi masalah penagihan utang sederhana lagi. Ayo pergi. Xu Hao. Yu Xu Hao. Mengapa kamu tidak mencari pekerjaan di luar? Apa yang kamu coba lakukan di rumah? Apa yang kau lakukan? Kembalikan padaku. Wan Yue, kamu masih mencari berita tentang dia. Saya membatalkan semua pesanan saya untuk kembali dan memasak untukmu. Namun kamu di sini melihat foto-foto Yu Xiu Hao. Aku antar makanan dan tinggal di rumah bobrok ini. Dalam hatimu, saya masih tidak bisa dibandingkan dengan pria itu, benarkah? Diam. Jangan gunakan mulut kotormu untuk menyebut namanya. Saya pikir kamu mencintaiku, meskipun kamu saat ini tidak punya apa-apa. Meskipun saya sekarang berkeliaran, disebut simpanan oleh orang lain. Tapi saya serius mempertimbangkan bagaimana kita bisa menjalani hidup kita dengan baik bersama. Tapi sekarang sepertinya saya buta. Wanita sepertimu seharusnya dibuang di jalan, dibiarkan berjuang sendiri. Beraninya kau bahkan mengatakan itu. Jika bukan karena kau yang tanpa henti menggangguku saat itu, memaksaku untuk mendaftarkan status rumah tangga anak itu, Yu Xiu Hao tidak akan sepenuhnya menyerah padaku. Kau pria berwajah manusia berhati binatang. Semuanya karena kau. Ini semua salahmu. Cukup. Masalah hanya datang ketika ada cacat. Apakah kamu pikir kamu adalah orang yang berbudi luhur? Kau makan di mangkuk, masih lihat ke panci, menikmati cinta dua pria untukmu, namun mendorong semua kesalahan kepada pria itu. Kamu benar-benar munafik. Kamu bahkan tidak punya keberanian untuk mengakui kesalahanmu. Benar-benar menjijikan. Tutup mulutmu. Beraninya kamu memukulku. Apakah kamu tersinggung? Wanita yang benar-benar tercela ini seperti kecoa di selokan. Menjijikan. Suan Yue, kamu pantas kehilangan dia. Sekarang kamu juga harus merasakan rasa kehilangan segalanya. Ban. Suan Yue, kamu pantas kehilangan dia. Sekarang kamu juga harus merasakan rasa kehilangan segalanya. Kurir, apa kau buta? Bagaimana caramu mengemudi? Apa kau mencari mati? Kalau mau mati-mati saja sendiri. Jangan menyeret orang lain bersamamu. Maafkan aku. Aku tidak bermaksud. Aku berjalan terlalu cepat barusan. Sayang, ada apa? Kenapa kamu tiba-tiba berhenti? The film was translated and narrated by M Media. Ini. Tidak ada apa-apa. Tempat di sana terlihat menarik. Ayo kita lihat. Baiklah, kau dengar suami. Ayo pergi. Yu Xiu Hao. Aku melewatkan kesempatanku bersamamu. Xu Hao.
Selama bertahun-tahun. Dalam kehidupan emosionalku, aku selalu bingung dan kacau. Sekarang, pada saat ini, aku akhirnya mengerti seolah terbangun dari mimpi. Ternyata hal yang paling menyakitkan di dunia. Paling menyakitkan di dunia. Tentu saja bukan cinta tak berbalas. Meskipun cinta tak berbalas itu menyakitkan, setidaknya masih ada secercah harapan. Dan kemungkinan untuk merindukan masa depan. Tapi bagaimana denganku? Ketika aku tiba-tiba sadar, aku menyadari dengan The ngeri film was translated and narrated by M. bahwa aku Media. bahkan tidak memiliki kesempatan tersisa untuk menebusnya padamu. Dulu, aku sangat keras kepala. Aku sangat tidak dewasa. Berkali-kali, aku menyakitimu. Aku menganggap cinta dan toleransimu semuanya sebagai hal yang biasa. Ketika kau pergi, aku baru saja menyadari bahwa aku telah kehilangan sesuatu yang begitu penting. Aku sangat ingin kembali ke masa lalu. Aku sangat ingin mencintaimu dengan benar. Tapi semuanya sudah terlambat. Dulu aku mengembara tanpa beban di alam romansa. Acuh tak acuh dan tenang tak menyadari kesedihan. Baru hari ini, aku menyadari bahwa cinta tak ternilai. Sendirian di samping lampu yang meredup air mata mengalir deras.